kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kerusakan flora dan fauna. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmatika. Perkenalkan, nama saya Wayandesta Widya. Perkenalkan, nama saya Bidina Kita. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rastriana. Perkenalkan, nama saya Eka Sifruwaningsih. Perkenalkan, nama saya Cindy Saputri. Perkenalkan, nama saya Gun Muskita Sari. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri. Budrek dan sakit kepala, tung budrek tak tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Moth YouTuber Kanda, Sekarang Kita Serious. Faktor pengaruh evolusi. Faktor evolusi adalah proses ketika berbagai jenis organisme hidup diperkirakan telah berkembang dan terdiversifikasi dari bentuk-bentuk sebelumnya. Dalam waktu yang lama, proses evolusi merupakan akibat dari seleksi alam ketika organisme yang lebih baik menyesuaikan diri dengan lingkungan akan penuh atau pindah ke tempat lain. Selanjutnya yaitu faktor kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki peranan cukup besar dalam membuat kerusakan flora dan fauna. Ada beberapa kegiatan manusia secara langsung ataupun tidak langsung yang sudah menyebabkan beberapa flora dan fauna mengalami kelangkaan, bahkan kepunahan. Berikut beberapa hal yang bisa menyebabkan kerusakan flora dan fauna akibat kegiatan manusia. Di antaranya yaitu pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam penciptaan kerusakan flora dan fauna. Zat-zat polutan telah banyak merusak flora dan fauna, baik yang di darat maupun yang di perairan. Kita bisa membedakan pencemaran menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Ketiganya inilah yang kemudian merusak lingkungan yang berdampak pada rusaknya flora dan fauna di bumi. Kedua, eksploitasi hutan. Pengambilan hasil hutan secara besar-besaran, cepat atau lambat bisa merusak dan memusnahkan flora dan fauna di permukaan bumi. Hal ini karena beberapa flora dan fauna memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, seperti contohnya jati, sehingga untuk memperbarunya dilakukan waktu yang sangat lama. Bahkan ada tumbuhan yang hanya tumbuh pada waktu tertentu, seperti Rafflesia arnoldida. Ketiga, perburuan liar. Beberapa fauna memiliki daya tarik tersendiri sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa fauna diburu oleh manusia. Penggunaan pestisida. Dalam pertanian, penggunaan pestisida dimaksudkan untuk memusnahkan hewan yang merusak tanaman. Secara tidak sengaja, pestisida juga akan merusak hewan yang menguntungkan tanaman. Misalnya beberapa burung akan mati akibat penggunaan pestisida. Pestisida ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kalsium pada tubuh burung. Akibatnya, burung menghasilkan telur yang kulitnya sangat tipis. Hal ini membuat bayi burung tidak bisa bertahan lama. Salah satunya dampak penggunaan pestisida ini adalah langkahnya elang Jawa. 2. Penggunaan pupuk buatan. Penggunaan pupuk buatan di satu sisi bisa menyebabkan tanaman, akan tetapi di sisi lainnya telah berperan besar terhadap kelangkaan beberapa jenis fauna. Penggunaan pupuk buatan telah menyebabkan hilangnya beberapa jenis ikan yang ada di sungai dan danau. Hal ini terjadi karena pupuk yang disebarkan ke lahan pertanian tidak semuanya diserap oleh tanaman. Beberapa di antaranya telah dihanyutkan air hingga sampai ke danau atau sungainya. Pupuk itu kemudian menyebabkan tanaman seperti eceng gondok hingga pertumbuhan melampaui batas. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari faktor kerusakan yang disebabkan oleh manusia, di mana manusia membuang sampah secara sembarangan, dapat mencemari air kali yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini dia sampahnya, membuang sampah secara sembarangan, tidak baik, tidak boleh dicontoh. Faktor bencana alam dapat mempercepat kerusakan lingkungan serta mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah melongsor. Adapun dampak-dampak kerusakan flora dan fauna. Yang pertama yaitu ekosistem menjadi rusak sehingga keseimbangan alam terganggu. Yang kedua, turunnya keanekaragaman hayati yang berakibat pada sumber daya. Yang ketiga, keseimbangan alam terganggu menyebabkan potensi bencana alam semakin besar. Yang keempat, kerusakan flora berpengaruh besar kepada kondisi udara. Yang kelima adalah tragedi lingkungan seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain-lain. Yang keenam, menurunnya kualitas kesehatan. Yang ketujuh, hilangnya kesuburan tanah. Dan yang kedelapan, daur hidup yang berantakan. Upaya untuk mencegahnya adalah 1. Melestarikan habitat hewan dan tumbuhan. 2. Membangun pusat rehabilitasi dan tempat-tempat penangkaran hewan-hewan tertentu. 3. Melakukan penangkaran hewan dan tumbuhan. 4. Menindaki pelaku yang suka memburu hewan dengan tegas, seperti ketentuan mengenai adanya tindak pidana pemburuan yang terhadap sanksi pidana dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ditetapkan tempat perlindungan untuk flora dan fauna seperti cagar alam flora dan suaka marga satwa untuk fauna. Menetapkan beberapa jenis hewan yang perlu dilindungi seperti komodo, orangutan, beruang madu, harimau Sumatera, badak bertulang satu, dan yang lainnya. Melakukan pelestarian biota perairan antara lain melindungi anak ikan dari mengganggu dan penangkapan liar. Melakukan usaha pelestarian antara lain melindungi hewan dari perburuan dan pembunuhan liar. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.